kita menjelang hari kemerdekaan, ya, dan ini merupakan sukacita yang indah di mana kita akan mengalami ulang tahun yang ke-75. Meskipun situasi sedikit berbeda dengan tahun lalu, tetapi ada kabar gembira bahwa vaksin akan segera di-launching, ya, mungkin awal tahun. Kita perlu berdoa untuk Bio Farma, badan usaha milik negara yang sedang uji klinis, kiranya segera terjadi. Puji Tuhan bahwa ini bisa diproduksi di Indonesia. Karena kalau mengharapkan luar negeri, mereka sendiri berusaha untuk menjaga untuk negara mereka. Ya, jadi kita bersyukur sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Ini kesempatan kita beribadah dan belajar topik yang penting, yaitu kemerdekaan sejati. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ayat 36 saya ajak kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 14 Agustus yang lalu Presiden Jokowi berpidato kenegaraan di MPR, ya. Dan di akhir pidatonya dia mengangkat tangan dan berteriak, "Merdeka." Nah, saudara, ini memang biasanya dilakukan menjelang kemerdekaan, 17 Agustus. Saudara, kita memasuki usia 75 tahun dan kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada Indonesia. Saudara, berkaitan kemerdekaan, ini saat yang tepat untuk kita memikirkan topik tentang kemerdekaan. Sungguhkah kita sudah merdeka? Dan jikalau bicara tentang kemerdekaan, kemerdekaan apakah yang disampaikan oleh Kristus? Dan jikalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita juga kaget. Karena orang-orang Yahudi yang percaya pun ternyata masih dikatakan, jikalau kamu percaya, kamu merdeka. Dengan kata lain, bagaimana kita memahami antara percaya, keberadaan orang Yahudi, kemerdekaan, dan keberdosaan? Nah, saudara, ini penting di dalam mengkaitkan tentang iman kita sebagai orang Kristen. Apakah saya sudah merdeka? Jikalau Tuhan Yesus mengatakan kemerdekaan sejati, sudahkah kemerdekaan sejati itu sudah saya miliki? Nah, saudara, itu sebabnya kita akan memikirkan topik kemerdekaan sejati. Nah, saudara, di dalam kaitan dengan ini, ada dua kenyataan yang diungkapkan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Nah, dua kenyataan ini terkait dengan topik kita. Jikalau dua kenyataan ini kita pahami, kita akan menyadari kita sudah memiliki kemerdekaan sejati atau belum. Nah, saudara, dari nas ini kita akan belajar dua kenyataan penting untuk kita menyadari kaitan dengan kemerdekaan sejati yang kita bahas. Nah, saudara, kita akan melihat satu persatu kenyataan ini. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 34, saya akan bacakan sekali lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Saudara, ini yang pertama. Kenyataan pertama, ada orang yang hamba dosa. Nah, istilah hamba di dalam bahasa Yunaninya kalau terjemahkan lebih tepat lagi, orang yang budak dosa. Nah, saudara, ini adalah kenyataan pertama, orang yang budak dosa. Saudara, setiap kali saya ingat masa kecil saya melihat gambar-gambar budak, hati saya sedih dan mengeri. Ya,
Saudara bisa bayangkan orang-orang ini sebenarnya orang Afrika yang tinggal nyaman di desa mereka masing-masing. Tetapi didatangi orang Inggris, didatangi orang Amerika, kemudian mereka disergap, ditangkap, dan kemudian digiring seperti binatang. Nah, saudara, mereka dijadikan budak. Seorang budak tidak punya keberdayaan untuk melawan penguasanya yang mengikat dia. Saudara, jangankan di Afrika, di Indonesia juga pernah terjadi Romusha antara 1942 sampai 1945. Meskipun Jepang hanya berkuasa beberapa tahun, tetapi itu memberikan kenangan yang menyakitkan. Banyak orang dikerahkan tanpa diberikan makan yang cukup. Dalam foto yang lain saya tidak tampilkan, ada orang begitu kurus kering kelihatan tulangnya. Mereka kurang makan tapi dipaksa. Mereka harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh penjajah. Mereka seperti budak. Nah, seorang budak tidak punya kekuatan melawan penguasanya. Hal yang malah menyedihkan ada Jugun Iangfu. Nah, saudara mengetahui wanita-wanita dari Korea, dari Taiwan, dari Cina, dari Indonesia. Mereka direbut dan mereka sebenarnya dijanjikan pekerjaan dan gaji yang besar. Tapi kemudian dibawa camp, lalu dikepung di sana dan mereka dijadikan pelampiasan nafsu. Mereka menjadi budak dari para penjajah. Seorang budak tidak memiliki kekuatan untuk melawan penguasanya. Nah, saudara-saudara, ini hal-hal yang membuat kita mengerikan. Saudara-saudara, di dalam pembacaan tadi dikatakan orang Yahudi kaget mengetahui kebenaran dan kebenaran memerdekakan kamu. Nah, saudara, bagi orang Israel ini adalah sesuatu yang mengagetkan. Karena apa? Seolah-olah Tuhan Yesus mau mengatakan, kamu tidak merdeka. Kamu budak dosa. Nah, saudara, bagi orang Yahudi, kami merasa merdeka. Kenapa mereka merasa merdeka? Ya bolehlah sejarah menyatakan orang-orang Yahudi di masa lalu mereka pernah dijajah oleh bangsa Asyur. Nah, saudara, kalau mengetahui bangsa Asyur, ibu kotanya Niniwe, itu yang pernah diinjili oleh Yunus. Nah, saudara, masa-masa itu masa menyakitkan. Karena dijajah bangsa Asyur yang besar, mereka jadi budak. Tapi masa itu sudah lewat. Setelah masa itu lewat, ada bangsa lain yang lebih kuat mengalahkan Asyur, yaitu bangsa Babel. Dan mereka juga menjajah bangsa Israel. Mereka jadi budak lagi. Tapi masa itu sudah lewat. Bangsa Babilonia kemudian dikalahkan oleh bangsa yang lebih besar lagi, yaitu kerajaan Persia. Nah, saudara, kerajaan Persia mencaplok bangsa Israel, orang Yahudi, mereka jadi budak. Tetapi masa itu sudah berlalu. Mengapa? Kerajaan Persia ditaklukkan oleh Yunani. Nah, Yunani menguasai areal termasuk Israel, mereka jadi budak. Tapi masa itu sudah berlalu. Karena Yunani dikalahkan oleh Romawi. Jadi mereka sekarang di dalam penguasaan kerajaan Romawi. Kekaisaran Romawi. Tapi bagi mereka kami merdeka. Kenapa merdeka? Dibandingkan bangsa-bangsa lain yang dijajah Romawi, kami tetap boleh beribadah kepada Allah kami. Kami boleh tetap mengunjungi bait Allah. Kami boleh tetap berpegang pada agama Yahudi kami. Jadi bagi mereka, mereka merdeka. Di dalam pikiran mereka, kami merdeka. Di dalam asumsi mereka, kami merdeka. Tapi bagi Kristus, kamu tidak merdeka. Nah, saudara, ini sesuatu yang mengagetkan. Definisi budak dan ketidakmerdekaan mereka berbeda dengan definisi Kristus di dalam hal mengenai perbudakan dan kemerdekaan. Bagi mereka, kami merdeka. Kami tidak diperbudak secara fisik. Bagi Tuhan Yesus, mereka tidak merdeka karena mereka sedang diperbudak secara hal-hal yang tidak bermoral, secara rohani. Mereka sedang di dalam perbudakan. Nah, saudara-saudara, dari mana kita mengetahui bahwa mereka adalah budak dosa? Tentu saja Tuhan Yesus bisa memaparkan dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan Yesus kemudian memberikan beberapa evidence untuk menunjukkan mereka sedang berdosa. Saudara-saudara, perhatikan ayat ini. Tuhan Yesus mengatakan apa? Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku
dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Abraham yang mereka banggakan, kami keturunan Abraham, Abraham sendiri bersuka cita terhadap kehadiran Kristus. Nah, saudara, di ayat berikutnya, kenapa Abraham bersuka cita? Karena Abraham pernah mendapat janji ini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Mu. Keturunan di sini singular, tunggal. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Oleh keturunanmu yang tunggal, yang satu itu, yaitu Kristus, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Maka Abraham senang sekali ketika kemudian Kristus menjadi suatu pribadi yang kelak akan menjadi keturunannya. Abraham bersuka cita untuk hari itu. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, di sini Tuhan Yesus memaparkan suatu fakta yang mengagetkan. Abraham bersuka cita terhadap aku. Kamu keturunan Abraham, ternyata kamu berusaha membunuh aku. Something wrong. Sesuatu yang salah. Kamu berusaha membunuh aku, itulah menunjukkan kamu dalam ketidakberesan. Kamu berusaha membunuh yang dimana Abraham sendiri bersuka cita. Kamu berniat membunuh suatu pribadi yang Abraham sendiri bersuka cita. Kamu dalam keadaan bersalah, kamu keadaan berdosa. Dan orang yang melakukan dosa adalah budak dosa. Engkau tidak merdeka. Wah saudara, cara Tuhan Yesus memaparkan hal yang menyatakan mereka berdosa dan tidak merdeka begitu mengagetkan. Nah saudara, mereka tidak mengenal siapa Yesus. Tapi mereka berniat membunuh. Ironis sekali bahwa mereka berpegang pada Yudaisme. Agama yang mereka pertahankan ribuan tahun ini. Dan akhirnya mereka melihat Kristus. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus adalah pribadi yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Saudara-saudara, ini ironis sekali. Tuhan Yesus sedang diancam bunuh oleh siapa? Oleh orang yang beragama. Oleh orang yang melakukan ritual pengorbanan. Oleh orang yang sering ke bait Allah. Oleh orang yang tinggal di kota suci, kota Yerusalem. Itu kota Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, permusuhan. Bukan oleh para penyembah dewa, oleh orang Romawi. Bukan. Tetapi orang-orang yang mengatakan dirinya penyembah Allah dan keturunan Abraham. Justru oleh orang yang menyatakan diri beragama. Nah saudara, kita heran dengan kenyataan ini. Apalagi kalau kita perhatikan di sana. Di sana bukankah dikatakan ayat 30, banyak orang percaya. Lalu di dalam ayat 31, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Saya juga kaget saudara. Kepada orang-orang yang katakan percaya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu belum merdeka, kamu tidak merdeka, dan kamu akan benar-benar merdeka kalau pegang pada perkataanku. Bagaimana mengerti ayat ini? Percaya tapi belum merdeka. Nah saudara, kalau Anda kaget, saya pun juga kaget. Maka saya pun belajar dari komentari, siapa komentator yang bagus. Dan salah satu komentator Injil Yohanes adalah Leon Morris. Nah yang dikatakan ini saudara. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya. Penafsiran yang terbaik dalam pemikiran ini adalah bahwa Yohanes berbicara tentang orang-orang yang telah membuat pernyataan percaya secara lahiriah. Tetapi dalam kasus khusus ini mereka tidak sungguh-sungguh demikian. Nah saudara, jadi mereka mengatakan ya saya percaya tetapi sebenarnya cuma di mulut. Cuma lahiriah tetapi tidak sungguh-sungguh demikian. Itu sebabnya kita mengerti ayat berikutnya dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan Yesus tahu. Mereka tidak sungguh-sungguh murid-Ku. Jikalau mereka mendengar firman Tuhan, betul-betul milik Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka tidak akan memusuhi apalagi berniat membunuh. Nah saudara-saudara, ini adalah kenyataan yang pahit. Saudara-saudara, kalau kita sebagai orang Yahudi, dan kita adalah menyatakan keturunan Abraham. Pernyataan-pernyataan Yesus itu banyak mengagetkan. Mereka bangga
sebagai orang Yahudi keturunan Abraham? Nah saudara, ada beberapa fakta mengagetkan. Misalnya ini, Roma 9 ayat 7. Tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Wah saudara, pemaparan ini dari siapa? Saulus. Orang Yahudi sendiri. Dia mengungkapkannya mengagetkan. Tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Wah mengagetkan. Yang diakui sebagai keturunan Abraham adalah yang menjadi keturunan Ishak. Jadi sekalipun Ismail anak Abraham, sekalipun keturunan Ismail anak Abraham, bukan keturunan Abraham. Nah saudara, ini berarti kenyataannya mengagetkan. Tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Fakta berikutnya apa? Matius 3:9 mengatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya status sekalipun sebagai anak Abraham, itu dia terlalu penting bagi Allah. Karena Allah bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu. Wah saudara, batu kan untuk diinjak, batu untuk dibuang, batu untuk disingkirkan. Bayangkan saudara, kebanggaan sebagai anak Abraham sekarang diperhadapkan dari batu pun Allah bisa bikin seolah-olah itu tidak terlalu berarti. Mengagetkan saudara. Jadi status bagi anak Abraham yang dibanggakan mereka itu, mereka mendapat kenyataan tidak terlalu penting, tidak terlalu berarti bagi Allah. Di Matius 8 ayat 11 dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Siapa itu? Datang dari timur dan barat. Orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi, yang bagi orang Yahudi dianggap kayu bakarnya neraka, malah diundang masuk di dalam pesta itu, dan kemudian makan bersama. Jadi saudara bisa bayangkan kekesalan orang-orang Yahudi yang menganggap diri anak Abraham. Ternyata tidak terlalu berarti. Ternyata bisa digantikan bangsa lain. Ternyata mereka pun sendiri dibuang. Nah saudara, dikaitkan dengan ayat-ayat di dalam yang lain. Maka kita sadar mereka belum merdeka. Mereka belum merdeka. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan merdeka jika berpegang pada firman-Ku. Lalu terjadi perdebatan, adu argumentasi. Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Saudara, ini menjadi sesuatu yang mengagetkan orang-orang Yahudi. Mari kita menyadari saudara, orang Yahudi punya simbol-simbol agama yang begitu baik. Ritual-ritual yang begitu baik. Mereka warisi dalam tradisi yang begitu panjang. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka sendiri belum diselamatkan. Mereka sendiri masih budak dosa. Mereka sendiri belum merdeka. Mari kita waspada. Waspada. Sudahkah saya di dalam tradisi yang panjang, ritual yang berulang-ulang dilakukan? Sudahkah saya dimerdekakan? Sudahkah saya diselamatkan? Ini menjadi suatu pertanyaan. Sudahkah saya mengalami kemerdekaan sejati? Dan jikalau Tuhan Yesus menyatakan hal semacam ini, apakah saya syok? Lalu bertanya, saya sudah merdeka sejati atau belum? Nah saudara, hal-hal semacam ini membuat kita merenungkan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkonfrontasi dengan mereka. Nah saudara, ini adalah kenyataan pertama yang kita pikirkan. Fakta yang pertama, ada orang yang hamba dosa. Mari kita melihat fakta yang kedua. Di dalam Yohanes 8 ayat 34. Saya akan bacakan. Oh ayat 36 ya maksud saya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, kenyataan kedua, orang yang benar-benar merdeka. Saudara-saudara, saya pernah berdiskusi dengan banyak mahasiswa. Saya sekarang dosen di Universitas Pelita Harapan. Dan diskusi dengan banyak mahasiswa
dari berbagai fakultas. Salah satu pertanyaan saya ajukan adalah, apa definisi kalian tentang bebas, tentang merdeka? Lalu ada yang mengatakan langsung, ada yang menulis, dan jawaban mereka kira-kira bisa simpulkan semacam ini. Bebas melakukan apapun yang saya inginkan atau sukai. Ya, kayaknya benar itu Pak Peters. Ya, jadi mereka mengutarakan itu dan berpikir memang ini pendapat yang tepat. Bebas melakukan apapun yang saya inginkan atau sukai. Dan kamu ingin bebas benar-benar? Ya. Bebas sepenuhnya? Ya. Merdeka sepenuhnya? Ya. Apa itu? Bebas melakukan apapun yang aku inginkan, aku sukai. Nah saudara, satu sisi kalau ditanya, apakah tujuan hidupmu? Happy. Happy sekarang. Atau happy hari ini. Atau happy selamanya. Tapi tahukah tidak? Tahukah kita? Bahwa itu bisa berkontradiksi. Satu sisi ingin bebas melakukan semaunya, tetapi satu sisi ingin happy. Loh, kontradiksinya di mana? Ada orang saudara di Tangerang itu, ada anak berlari mengejar layangan. Kenapa mengejar layangan? Ya semaunya toh, suka-suka kita. Ada layangan putus ya kita kejar. Wah lari, berlomba dengan teman, mereka tertawa, kejar. Mereka berbelok, mereka tidak sadar itu rel kereta api. Dan kereta sedang berjalan di sana, ketabrak, mati. Bukankah mereka bebas melakukan mereka inginkan? Kok ujungnya tidak happy ya? Kok ujungnya tragis? Nah, jadi harusnya didefinisikan bagaimana? Ada seorang pemuda yang saya kenal di Kota Malang. Aku bebas menginginkan dan melakukan apa yang kusukai. Dia merokok. Pertama satu batang rokok satu hari. Lama-lama bertambah sampai satu pak. Suka-suka aku. Bebas. Ini uangku, ini badanku. Tapi kemudian paru-parunya menjadi kotor. Dan sirkulasi udara dan darah tidak beres. Akhirnya dia sakit jantung. Lalu kemudian meninggal. Nah saudara, bebas. Merdekakah ini? Jikalau kebebasan semacam ini, kenapa kebebasan itu justru membuat tidak happy? Jadi harusnya kemerdekaan atau kebebasan sepenuhnya itu harus dimengerti bagaimana. Baru-baru ini tertangkap saudara, satu orang di Serbia ternyata dia koruptor 1,8 triliun. Lalu Joko Chandra tertangkap di Kuala Lumpur lagi di kondominium yang mewah. Pastilah polisi Indonesia tidak bisa menjangkau. Tidak sadar polisi Malaysia dan polisi Indonesia bekerja sama. Lalu polisi Indonesia minta izin pada polisi Malaysia. Polisi Malaysia menangkap Joko Chandra lagi celana pendek di kondominium. Loh, ada apa? Ditangkap, dioper ke polisi Indonesia pakai pesawat charteran langsung masuk tahanan sekarang. Joko Chandra dan juga Maria yang ditangkap Serbia. Kalau ditanya, apa yang kamu lakukan? Bebas, semau saya, seingin saya. Tapi kok ujungnya tidak happy ya? Loh, kalau tujuannya happy dan bebas pengertian semacam ini harusnya klop bukan? Jadi ada apa yang salah? Di sini yang salah adalah pengertian kebebasan itu. Jadi saudara, setelah kita memahami bahwa kemerdekaan, kebebasan tidak dimengerti semacam ini. Jadi harus kita pikiran bagaimana? Nah saudara, definisi yang paling sederhana dan lebih tinggi daripada definisi tadi, kebebasan atau kemerdekaan itu apa? Bisa tidak melakukan apa yang aku sukai atau aku inginkan. Karena yang aku sukai atau aku inginkan tidak selalu benar. Nah baru ini saudara. Bisa tidak melakukan. Bukan melakukan apa saja itu suatu bentuk kebebasan. Itu justru karena sedang didikte oleh dosa, dicengkeram oleh dosa, tanpa dia sadari, dia melakukan yang dia pikir bebas itu, yang dia sukai adalah hal-hal yang berdosa, yang dia sukai adalah hal yang salah, yang dia sukai adalah hal yang keliru, yang justru menjebak dia di dalam kehancuran dia. Ini bukan definisi kebebasan yang benar. Bukan definisi kemerdekaan yang benar. Nah saudara, mari kita menyadari kemerdekaan yang sejati bagaimana. Nah, tipe orang kedua adalah orang yang benar-benar merdeka. Nah saudara di sini katakan, ya,
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah segala pernyataan dan fakta berkaitan pribadi karya Kristus yang diwahyukan oleh Tuhan. Itulah kebenaran. Kebenaran adalah segala pernyataan, segala fakta berkaitan pribadi dan karya Kristus yang diwahyukan Tuhan. Itulah kebenaran. Barang siapa mendengar kebenaran, melihat kebenaran, percaya pada kebenaran, apalagi kebenaran yang lebih spesifik tentang Kristus yang mati dan bangkit, dia dimerdekakan. Dia dibebaskan. Dia dilepaskan dari cengkeraman dosa dan dimungkinkan dia untuk bebas dan merdeka. Wah, bebas merdeka melakukan apa saja, justru dimerdekakan untuk bisa tidak melakukan apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan bisa salah. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan dengan kata ini ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, di sini muncul pertanyaan kita. Nah, Pak, saya masih jatuh bangun dalam dosa. Apakah saya hamba dosa? Jikalau hamba dosa, berarti saya budak dosa, berarti saya belum merdeka, berarti saya belum selamatkan. Tapi satu sisi saya percaya Kristus. Jadi bagaimana mengerti ayat ini? Kalau mengerti Kristus, saya harusnya merdeka, tapi saya masih jatuh dalam dosa. Bagaimana mengerti ayat ini? Saya seperti orang Yahudi atau sudah bebas? Atau bagaimana memahami ayat ini? Saudara, di dalam terjemahan yang lain lebih jelas ya, dikatakan all those who continue to sin are forced to obey their sinful desires. Jadi saudara, ayat ini kalau kita baca di dalam ayat tadi, setiap orang yang berbuat dosa, itu maksudnya apa? Setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa, itulah hamba dosa. Nah, hamba dosa atau budak dosa adalah orang yang belum diselamatkan. Adalah orang yang benar-benar merekakan. Nah, saya jelaskan dengan gambar ini. Mari saudara melihat gambar ini sebagai keberadaan manusia keseluruhannya. Ada areal 1 yaitu areal penciptaan, ada areal 2 yaitu areal kejatuhan, ada areal 3 penebusan, ada areal 4 penyempurnaan. Nah, saudara, areal 1 adalah area di mana Adam dan Hawa berada. Mereka punya kemungkinan untuk tidak berdosa asalkan taat pada Tuhan. Tapi mereka punya kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Di situ kehendak bebas mereka ditaklukkan kepada Tuhan atau demi kepentingan diri sendiri. Dan sejarah sudah mencatat mereka mengutamakan apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Yang terjadi adalah Adam jatuh di dalam dosa. Dan waktu Adam jatuh di dalam dosa, inilah kenyataan yang pahit itu. Di dalam area yang kedua, di dalam area yang kegelapan ini, disitulah manusia tidak bisa untuk tidak berdosa. Disinilah area di mana manusia dijerat oleh cengkeraman dosa. Disinilah area di mana manusia dicengkeram oleh dosa. Di sini adalah area di mana manusia terus-menerus berdosa. Di sini adalah area budak dosa. Jadi saudara, di dalam ayat ini sekalian katakan, all those who continue to sin. Orang di area kedua itu, untuk tidak berdosa tidak ada kemampuan. Untuk tidak berdosa tidak ada daya. Mereka menjadi budak dosa. Sudah ingat apa yang saya ceritakan tentang Romusha, tentang Jugun Ianfu, tentang budak di Afrika. Tidak ada daya melawan penguasa itu. Nah saudara, di dalam area yang kedua, orang-orang diperbudak oleh dosa. Mereka tidak bisa untuk lepas dari cengkeraman dosa. Dosa dipersonifikasikan seolah-olah kekuatan hidup dan orang tidak bisa lepas dari cengkeraman itu. Tetapi mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Kristus. Barang siapa berpegang pada pernyataan dan fakta berkaitan pribadi karya Kristus yang diwahyukan oleh Tuhan, khususnya kematian kebangkitan Kristus, mereka dimungkinkan untuk pindah ke kanan. Dan waktu pindah ke kanan, saudara-saudara,
Mereka bukan budak dosa. Mereka adalah milik Allah. Sekarang mereka dimampukan untuk menghadapi dosa. Nah saudara, loh Pak, itu pindah ke kanan kok masih hitam. Nah memang demikian. Saudara-saudara bayangkan kalau di sebelah kiri Allah menuntut demikian. Kamu masih budak dosa, tapi kamu harus bersih dulu, suci dulu, beres dulu, baru dipindahkan ke kanan. Adakah harapan bagi manusia? Tidak ada harapan saudara. Jadi Tuhan memakai cara yang berikutnya, yaitu hidupmu belum beres, hidupmu belum sempurna, hidupmu masih ciptaan lama, asalkan percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, engkau dipindahkan ke kanan. Tapi harap sadar, hidupmu masih belum beres, masih dengan akibat hidup yang lama. Ciptaan baru, anak Allah, tetapi masih dengan akibat hidup yang lama. Maka kita harus rendah hati. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Waktu dalam dosa, bukankah saya budak dosa? Tidak. Karena kita sudah mengenal pengampunan Kristus, mengenal relasi dengan Tuhan, jauh lebih indah daripada dosa. Kita tidak tahan di dalam keberdosaan. Apa yang kita lakukan? Kita mengaku dosa. Tuhan, saya mengaku dosa. Saya mengaku supaya Tuhan mengampuni, menyucikan, dan kita menikmati relasi dengan Tuhan. Itulah saat-saat kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang indah. Nah saudara, kebersamaan dan indah bukanlah suatu dosa. Maka di sebelah kanan, area 3 itu, ada saat kita dibersihkan dari dosa. Diampuni dari dosa. Ini yang tidak terjadi di area kedua. Dan orang Yahudi yang hanya percaya di permukaan di mulut ini, dia bukanlah orang-orang yang diselamatkan. Nah saudara, kalau sudah di kanan bagaimana? Masih jatuh dalam dosa. Nah perhatikan. Di dalam 1 Yohanes 3:6, no one who abides in him keeps on sinning. Mereka yang sudah bersama dia tidak tahan dalam terus-menerus dosa. Nah, jikalau orang yang sebelah kanan ini percaya pada Kristus, dan memang sudah percaya pada Kristus, akan tiba suatu saat dia akan disempurnakan. Nah saudara, pada saat disempurnakan, dia bisa tidak berdosa secara mutlak. Nah saudara, merdeka yang sejati. Jadi saudara, jangankan orang Yahudi keempat, ketiga saja belum. Maka mereka budak dosa. Kemerdekaan sejati hanya mungkin setelah seorang percaya pada Kristus, menjadi milik Kristus, menjadi anak Allah, dibenarkan, lalu mereka terus diproses dan akhirnya disempurnakan. Itulah kemerdekaan sejati. Saudara, mari kita bersyukur untuk kenyataan ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, bagi mereka yang percaya Kristus, kita memiliki suatu pengharapan. Suatu saat kita disempurnakan. Saudara, inilah dua kenyataan yang kita pelajari hari ini. Macam orang yang budak dosa, ada orang yang benar-benar merdeka. Nah saudara, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda sudah percaya pada Kristus yang mati dan bangkit? Ini adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Dan jikalau kita percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, sudahkah kita merendahkan diri jikalau berdosa, mengaku dosa, dan kemudian mohon Tuhan membersihkan, mengampuni lagi? Dan saudara-saudara, jikalau kita sudah percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, maukah kita tetap setia kepadanya dan bersyukur karena kita memiliki pengharapan kemerdekaan sejati kelak di dalam kekekalan. Dan jikalau kita sadar ini satu-satunya jalan, satu-satunya pintu, satu-satunya peluang, maka kiranya hati kita berkobar untuk memberitakan ini kepada orang lain, kepada keluarga, teman-teman, dan siapapun. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.